Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam langkah kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, saat ini adalah pukul 2.45 malam atau jam 3 kurang 15 menit. Jadi kembali saya menyampaikan informasi kepada kita semuanya berdasarkan pertanyaan daripada salah seorang Abu Fikri Lovers. Jadi dengan segenap kelemahan dan kekurangan yang ada di saya mencoba untuk menjawabnya. Mudah-mudahan kita berkenan. Baik, kita bacakan dulu pertanyaan yang beliau sampaikan kepada saya. Di sini ada kalimat yang berbunyi, terima kasih Pak Ustadz. Kalau boleh satu pertanyaan lagi Pak Ustadz, bagaimana merasakan sesuatu yang belum pernah kita tahu? Contoh, kita mau merasakan manis, tentu kita ambil gula dan kita cicipi, baru tahu kita manis. Di khutbah rukun sembahyang yang 13 disebutkan siapa yang disembah, yakni zatnya Allah. Kenapa dipertanyakan itu dikatakan siapa yang disembah? Kenapa bukan apa yang disembah? Jadi di mana adanya zatnya Allah? Dan kepada siapa kita hubungkan rasa itu? Pertanyaan yang sangat bagus yang kita terima dari salah seorang Abu Fikri Lovers. Jadi saudaraku, untuk hal duniawi, seperti ya kalau kita ingin merasakan manis itu kan kita cari gula. Nah, bagaimana kalau kita belum pernah bertemu dengan gula dan belum pernah merasakannya? Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Menurut beliau ini pertanyaannya begitu. Karena tidak mungkin kita bisa merasakan sesuatu yang kita rasakan dalam perasaan kalau sesuatu itu belum pernah kita alami. Nah, jadi beda saudaraku antara persoalan duniawi dan ukhrawi. Kalau untuk duniawi memang segala sesuatu itu akan dirasakan atau akan dapat kita rasakan seketika kita pernah merasakan. Itu. Jadi kalau kita belum pernah, ya tidak bisa kita merasakan ataupun membayangkan dan seterusnya itu tadi. Contoh misalnya, saya belum pernah lihat durian, katakanlah begitu. Apalagi merasakannya. Nah, tiba-tiba ada ustaz berceramah, jika Anda ingin merasakan bagaimana durian, ya cukup dengan perasaan. Anda rasa-rasakan saja. Nah, itu tidak akan mungkin bisa, saudaraku. Jadi, hal-hal yang bersifat duniawi itu memang harus kita alami dulu, baru kita bisa tahu. Tapi kalau masalah ukhrawi, ya katakanlah masalah ketuhanan, tidak sama persoalannya. Karena kita ini belum ada, Tuhan sudah ada. Seketika kita ada, kita sudah bertuhan. Makanya hari ini kita bisa merasakan bersama Tuhan, karena Tuhan terdahulu daripada kita. Seketika kita ada, Tuhan sudah ada, dan kita pun sudah bertuhan. Makanya kita bisa merasakannya itu. Nah, tapi baiklah, untuk ini saya akan bukakan satu informasi tentang masalah ini. Kita kan punya
rukun Islam yang 5 itu. Nah, pertama kan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Mengucapkan itu sama dengan menyebutkan. Sebenarnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya karena kita tidak menyaksikan, tidak membuktikan, dan tidak nyata bagi kita Allah. Tidak nyata bagi kita Rasul atau Muhammad. Makanya kita tidak boleh mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Kalau belum Allah dan Rasul itu nyata pada kita. Loh, kok bisa begitu Pak Abu? Ya, Allah sendiri mengatakan begitu. Wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kan jelas kalimat itu. Kamu jangan memperkatakan kata kalau kamu tidak punya ilmu tentang apa yang kamu katakan. Kalau kamu tidak tahu tentang apa yang kamu katakan, dilarang. Nah, itu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, perasaan batinmu, nah, itu akan ditanya oleh Allah. Kapan? Hari ini. Nah, kapan Allah menanyakan bagaimana caranya? Ia melalui orang-orang yang mendengar. Melalui orang-orang yang kita hadapi itu. Makanya kita tidak boleh marah kalau ada orang bertanya. Itu yang bertanya itu Allah loh. Maka saya katakan dengan segenap kerendahan dan segenap kekurangan kita mencoba. Siapa tahu cocok. Dan mudah-mudahan sesuai. Nah, gitu. Nah, begitu. Memang mudah susunannya itu. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, itu melaksanakan zakat, melaksanakan sholat. Ketiga, melaksanakan puasa. Keempat, melaksanakan zakat. Dan kelima, melaksanakan haji ke Baitullah dan seterusnya itu. Ya, mudah memang. Artinya ringan untuk dikatakan tapi berat untuk kita laksanakan. Jadi antara mengata dengan melakukan itu memang berbeda. Ya, antara menyebut dengan mengamalkan itu berbeda. Ini maaf nih pakai jaket karena masih ada rasa-rasa dingin ya. Jadi begitu saudaraku. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadah itu sebenarnya tidak boleh. Kalau kita belum tahu dan belum paham dengan apa yang kita ucapkan itu sendiri. Nah, sekarang kita mencoba untuk bisa mengucapkannya itu. Untuk bisa menyebutkannya itu. Ya, mari kita mulai. Jadi dikatakan dalam kalimat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita terjemahkan dalam bentuk komplit. Apa itu terjemahannya? Nah, kalau dalam bentuk umum biasa kan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Itu dalam artian umum. Kalau dalam artian komplit, nah, aku bersaksi. Nah, jadi aku bersaksi. Aku adalah saksi loh. Walaupun aku disaksikan oleh Allah dan Rasul, tapi aku bersaksi. Aku adalah saksi. Nah, itu. Apa yang aku saksikan? Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada ya Allah lah itu. Allah itu. Nah, dialah yang meliputi segala sesuatu. Artinya langit, bumi beserta isinya, bahkan triliunan galaksi yang ada di angkasa luar itu diliputi oleh Allah itu.
Dalam bahasa lainnya, mereka galaksi tadi yang jumlahnya triliunan tadi, ya. Nah, itu pasti terdiri dari zat, pasti punya sifat, pasti punya nama, pasti punya if'al atau perbuatan atau action. Itu dia. Nah, jadi kalau kita ingin tahu apa itu galaksi Pak Abu, nah galaksi itu kan kumpulan dari tata surya, katakanlah begitu. Seperti kita ini kan, tata surya kita ini mengelilingi matahari. Di situ ada planet bumi, katakanlah planet kita yang pertama ya, bumi, planet Mars, Jupiter, Neptunus, Uranus, apalagi itu, Saturnus. Nah, itu baru satu tata surya. Kalau ada lagi tata surya yang lain digabung-gabungkan, namanya galaksi. Jadi kita jangan pernah berpikir bumi kita ini cuman kita inilah. Matahari itu hanya matahari kita itulah. Tidak ada. Banyak saudaraku. Matahari ini banyak, bumi itu banyak, planet itu banyak. Dalam bentuk gugus-gugus. Dalam bentuk galaksi yang saya katakan tadi. Itu diliputi oleh Allah itu. Artinya dia terdiri dari zat, sifat, nama, dan perbuatan. Bahkan di tubuh kita juga ada zat. Ada, dalam kajian-kajian SD dulu ya, ada zat cair, zat padat, zat gas, dan zat-zat yang lainnya, unsur-unsur yang lainnya. Kemudian ada sifat. Apa itu sifat? Sederhana saja. Ada besar, ada kecil, ada gemuk, ada kurus, ada pendek, ada panjang, ada hitam, ada putih, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, kan sifat semua itu. Nah, kemudian pada kita ada asma. Asma itu nama. Ada namanya rambut, ada namanya alis, ada namanya kumis, ada namanya jenggot, ada namanya mata, hidung, mulut, telinga. Kemudian if'al itu perbuatan gerak. Semua yang saya sebutkan tadi ya punya if'al, punya gerak, punya aktivitas. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah meliputi segala sesuatu, termasuk pada diri kita. Diliputi oleh Allah. Nah, jadi aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah itu. Sudah kita lihat, sudah kita dengar, sudah kita rasakan, sudah kita sadari keberadaan zat, sifat, nama, dan perbuatan itu, baik yang pada diri kita sendiri ataupun alam semesta ataupun di luar alam semesta. Sudah kita sadari keberadaannya. Nah, kalau sudah berarti kita sudah menyaksikan. Baru boleh kita ngomong. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk ia ada pada diri kita juga, tolong jangan dirusak, jangan dikacaukan, ya, jangan diganggu tatanannya itu sudah pas. Makanya Allah banyak mengatakan betapa banyak orang-orang itu yang merusak segala sesuatu yang sudah dibagusi oleh Allah, dirusaknya itu.
Salah satu bentuk kerusakan yang kita buat adalah berbuat dosa, mengotori rasa dengan membenci, iri dengki, hasut, fitnah, gibah. Kalau kita menyadari bahwa diri kita diliputi oleh Allah dan kita sudah sadar bahwa pengertian Tuhan itu adalah zat, sifat, nama, dan perbuatan, kan bisa kita ukur. Apa ada Allah itu membenci? Kalau Allah itu tidak pernah membenci, lalu kenapa kita membenci? Kita gunakan batang tubuh kita ini, rasa kita ini, pikiran kita ini, kesadaran kita ini untuk membenci. Kenapa kita lakukan itu? Kalau Allah itu benci kepada kita, hancur kita. Tidak akan terjadi kita. Makanya Allah menonjolkan namanya beliau dengan nama Rahman wa Rahim. Kasih dan sayang. Nah, seketika kita membenci, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, sombong pula, itu sudah mengotori, sudah merubah, sudah merusak kita itu. Nah, jadi konsekuensi mengucapkan kalimat syahadah itu ya begitu. Jangan kita omon-omon. Jangan kita hanya mengatakan kata saja, tapi kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Bahkan kita melanggar dan merusak kata kita sendiri. Gitu. Nah, sekarang coba saya tanya saudaraku. Yang disebut dengan menyaksikan itu artinya bukan melihat saja. Kita mendengar, kita melihat, kita merasakan. Dengan kesadaran kita. Nah, sadarkah kita alam semesta ini terjadinya dari zat? Ada zat padanya. Ada sifatnya. Ada namanya. Ada actionnya, ada perbuatannya. Sadarkah kita? Kalau kita berbicara alam luar atau alam semesta terlalu sulit, nah mari kita lihat alam diri kita. Ada enggak zatnya itu? Katakanlah pelajaran SD lah, zat cairnya ada enggak kita ini? Air, ada enggak air? Zat gasnya, ada enggak udara di kita nih? Zat padatnya, ada enggak tulang di kita ini? Dan zat-zat yang lain. Anasir-anasir lain, ada enggak pada kita ini? Kalau kita tahu bahwa itu ada, nah berarti kita sudah menyaksikan. Kita sudah mendengar, sudah melihat, sudah merasakan, sudah menyadari keberadaannya ada, ya sudah menyaksikan kita. Nah, biar kita tidak sombong dengan persaksian itu, kita masuk pada tingkat yang kedua. Kita jaga kerapiannya, kebenarannya. Jangan kita rusak, jangan kita kotori. Itu alasannya kenapa kita tidak boleh melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa-dosa. Itu persoalannya. Nah, seketika kita lupa dengan persaksian kita tadi, biasanya kita gampang keliru, gampang salah, gampang berdosa, gampang melanggar. Itu terjadi. Dan Allah memaklumi kejadian itu. Tidak pula langsung Allah menyalahkan, dia memaklumi. Karena kita berada di dalam asfali safilin. Asfal yang hitam, legam, mendidih dan panas. Inilah dia.
terjadi dari 4 anasir. Anasir angin namanya roh rehan, anasir air namanya roh rahmani, anasir tanah namanya roh jasmani, anasir api namanya roh edafi. Nah, anasir angin itu ya bersifat pantang kelintasan, tidak mau melihat orang lebih, melihat orang pintar, melihat orang kaya, sukses, kita tersinggung, kita kesel, kita marah. Padahal tidak ada urusan kita juga itu. Timbul kebencian kita kepadanya. Itu tabiat daripada asfali safilin. Pantang kerendahan, maunya tinggi saja, maunya hebat saja, orang lain kecil. Sampai kita mengecilkan orang, menghina orang, menginjak orang. Itu sifat asfali safilin. Itu rakus, pantang kekurangan, itu adalah sifat anasir tanah. Udah kaya, udah banyak uang, deposito pun ada, harta banyak, pangkat tinggi, masih juga apa? Masih juga mengambil hak orang lain. Dan yang keempat adalah sifat daripada anasir api itu, pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Nah, 4 anasir ini ya, dengan 4 sifatnya tadi, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, kalau digabung menjadi atau muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, pinat, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat: benci, dendam, dan menghancurkan. Inilah dia asfali safilin. Inilah dia khusrin yang dikatakan oleh Allah. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu berada dalam kerugian. Manusia itu berada di dalam asfali safilin. Manusia yang mana? Insani. Ruh maksudnya. Jadi Allah maklumi. Nah, kehendak Allah di sini adalah bagaimana kita merubah keadaan. Karena kita diutus, kita adalah khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di dalam bumi. Bumi itu kan padanya ada angin, air, tanah, api. Nah, ini dia bumi. Khalifah. Penguasa, pemimpin, pengatur segala sesuatu. Siapa dianya? Ruh kita. Ruh itulah diri kita sebenarnya, diri itulah rasa. Dia itu berada dalam asfali safilin. Maka jadikanlah asfali safilin itu sesuatu yang bermanfaat. Kan itu gunanya itu. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita pantang kelintasan, tidak bisa kita melihat orang sukses, orang kaya, orang berhasil, munculkan rasa yang jernih. Rasa yang objektif, kata orang sekarang. Kalau dia bisa kaya, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa pintar, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa sukses, kenapa saya tidak? Apa beda saya dengan dia? Kalau itu saya harus belajar, harus berjuang sama dengan dia. Kalau perlu, saya belajar sama dia. Itu yang dikehendaki. Itulah sifat khalifah. Hingga kita menjadi sukses pula, kaya pula, pintar pula, sama dengan mereka, bahkan mungkin lebih. Kan otomatis kan hilang sifat asfali safilin tadi. Itu yang Allah kehendaki. Kemudian pantang kerendahan, bawaan itu mau tinggi, itulah mengecilkan orang. Kamu belum apa-apa, wah saya. Mulai kita membual, bercerita bohong, mengagung-agungkan diri kita, seakan-akan kita lebih daripada orang, padahal tidak. Karena orang punya kelebihan itu tidak pernah meninggikan diri. Dia selalu merendah, bahkan dia bersembunyi. Ya tentu tersembunyi dalam terang.
Kalau tersembunyi dalam gelap, tidak bersembunyi, namanya itu siluman. Nah, tersembunyi itu atau bersembunyi itu di dalam terang, dia bersembunyi. Dia tidak berani mengatakan, aku tahu, aku bisa, aku mampu, tidak berani dia. Makanya kelas-kelas orang kayak kita ini kan orang hina, orang rendah, orang bodoh. Bahkan dikatakan juga orang sesat, cocok. Maka tidak ada kesel kita, tidak ada marah kita dikatakan apa. Ya silakan saja. Memang itulah keadaan kita. Faktanya mengatakan, setiap kita sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kan ada itu. Tunjukilah ya Allah, ya Rasulullah, aku kepada jalan yang lurus, yaitu kepada Engkau. Dan itu satu hari satu malam 17 kali kita nyatakan itu. Sudah itu Rabbir firli, ampunkanlah ya Allah dosa-dosaku. Itu menunjukkan bahwa kita itu pendosa. Itu. Sering melakukan keliruan, kesalahan, sering melakukan dosa. Itu. Kita juga mengatakan warfa'ni, angkat derajatku. Itu menunjukkan kita rendah. Hina dina. Kita mengatakan wa'afini, sehatkanlah aku. Kan menunjukkan kita sakit. Lemah, tidak berdaya. Lalu apa yang harus kita marahkan kepada orang seketika orang mengatakan kita bodoh, sesat. Makanya orang-orang seperti itu sering tersembunyi dalam terang. Dia tidak akan pernah mengatakan dia tahu, dia hebat, tidak ada. Tapi dengan segenap kelemahannya, kekurangannya, dia mencoba untuk menyampaikan, siapa tahu cocok. Kan itu saja persoalannya itu. Nah itu. Nah kembali kepada pantang kerendahan tadi. Ya biar kita tinggi, bagaimana caranya? Kita mengatakan warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat? Ya dengan iman dan pengetahuan. Kita harus punya keyakinan kepada yang gaib. Kita harus tahu apa itu gaib. Mana dia yang gaib pada diri kita. Harus tahu. Kita harus punya pengetahuan. Artinya kita harus banyak belajar. Belajar dari Allah sendiri, dari Rasul sendiri, alam semesta sendiri. Belajar kepada orang banyak. Tidak sungkan-sungkan mendengarkan pendapat orang. Menonton video-video orang. Membaca buku-buku. Ini buku-buku banyak dibaca terus ini. Tidak kita batasi dan tidak kita pantangi. Mau kafir, mau berbicara silahkan. Mau munafik, mau berkata-kata silahkan. Mau kaum perusak, mau berbicara iya silahkan. Aku dengarkan pembicaraan Anda. Jangankan orang seperti itu. Dari kotoran aja boleh kita belajar. Kotoran boleh kita belajar. Ya. Sampai-sampai kita katakan kotoran kita itu najis. Kenapa? Karena dia bau. Karena dia tidak enak dilihat. Karena dia menjijikkan. Lupa kita. Kalau itu adalah makanan kita tadi. Kalau itu adalah yang kita makan tadi. Hanya dia belum dimanfaatkan oleh Allah untuk pembentuk tubuh, maka dia dibuang. Tapi bagi makhluk lain dia berguna. Maka jadilah dia pupuk, penyubur tanah, menumbuhkan pohon, dahan buah, daun. Kemudian kita makan pula. Apa yang kita makan? Kotoran tadi kan. Artinya apa? Boleh kita tidak suka, boleh kita benci, tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau kita sudah paham hakikatnya, tidak ada kebencian. Walaupun kita tidak suka juga gitu, tapi kita tidak benci. Itu pelajaran. Pernah orang sakit, perutnya buncit, tidak bisa buang angin. Sampai
dibawa ke dokter. Nah, itu dibayar. Seketika angin itu keluar, waduh, senangnya bukan main. Gembiranya bukan main, walaupun uang banyak habis, tidak apa-apa. Nah, termasuk orang dioperasi, seperti saya dulu kan pernah dioperasi perut saya tuh. Usus dikeluarkan, karena dia sudah pecah, dipotong, disambung lagi. Bahwa bukti saya boleh makan, boleh minum pelan-pelan kalau anginnya udah keluar. Ada buang angin, nah itu boleh silahkan minum pelan-pelan. Berarti usus tadi sudah dempet, sudah tidak masuk angin lagi. Sudah bisa. Nah, menunggu buang angin itu saja lama. Seketika terjadi buang angin, wah gembiranya bukan main. Itu cerita angin. Apalagi cerita kotoran tadi. Ada orang yang tidak bisa keluar kotorannya. Berhari-hari, gelisah. Seketika kotornya keluar, wah gembira dia. Ada apa dengan dia? Jadi dengan kotoran pun kita bisa belajar. Tidak ada yang sia-sia dalam semesta ini, saudaraku. Asalkan kita mau ikhlas, jujur. Gitu. Nah, jadi kalau kita rendah, angkatlah derajat kita dengan iman dan ilmu atau pengetahuan. Nah, kemudian sifat rakus pantang kekurangan jelek memang, tapi jadikanlah dia motivator yang memberikan kita motivasi. Caranya bagaimana? Dirubah. Kita pakai rakus pantang kekurangan ini untuk hal pengetahuan, untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang bersifat energi. Jangan berhenti sebelum sukses, jangan puas dulu sebelum berhasil. Itu fungsinya sifat tadi gitu. Makanya di ranah Minang itu kan ada kalimat yang berbunyi, ada sama dicari, ndak ada sama dimakan. Artinya uang banyak, beras banyak, wah kerja. Ya kalau sudah habis pekerjaan itu ndak ada lagi hasilnya, yang ada kita makan. Gitu. Artinya kita diajar hemat. Kita diajar terdidik, tertata, tidak semeraut dan tidak boros. Tetaplah bekerja selagi bisa bekerja. Itu yang terakhir adalah pantang tersinggung, tidak mau kalah. Nah, biar kita tidak tersinggung dengan segala sesuatu, kita harus bisa membaca segala sesuatu. Maka saya katakan, percontohan yang paling mudah adalah kalau kita berbicara dengan orang di atas kita, nyaman. Kalau kita berbicara dengan orang satu gelombang, satu frekuensi dengan kita, aman, walaupun rawan perdebatan. Tapi selama kita ikhlas, aman itu berdebat. Aman itu bermusyawarah, aman itu berdiskusi. Nah, yang ngeri itu seketika kita berhadapan dengan orang yang di bawah kita. Mau benar bagaimanapun, mau baik bagaimanapun, selalu mengartikan itu berdasarkan pemikiran dia. Contoh misalnya, ada saudara kita jual makanan, jual lontong, jual nasi uduk. Pembelinya rame. Kita senang. Setelah selesai bekerja, kita bisikkan sama dia. Bapak bisa enggak kira-kira sebelum jualan itu Bapak mandi? Bapak pakai pakaian yang agak bersih, agak rapi. Bisa enggak kira-kira? Nah, karena dia di bawah kita standarisasinya, kelasnya, waduh, langsung dia berpikir, ya aku tahu aku ini miskin, bentukku tidak jelas, kayak orang tidak mandi, bajuku jelek semua, lain dengan kamu kan orang kaya. Jadi jangan terlalu menghina lah. Kita mau bilang apa? Mau ngomong lagi, nanti akan diartikan lagi dengan yang lain.
Nah, maka dengan orang seperti ini kita tidak usah banyak ngomong. Tidak usah banyak bercerita. Ya, angguk. Kecuali kalau dia bertanya, itu pun pelan-pelan menjawabnya. Kalau tidak, nanti tersinggung lagi dia. Nah, kita harus punya pengetahuan itu biar kita tidak gampang tersinggung. Ya, ini enggak, kita gampang tersinggung, tapi dengan orang-orang awam, dengan orang-orang di bawah kita ngomongnya sering. Akhirnya kita dilecehkan, sepelekan, bahkan kita tidak dihargai. Salah kita, kenapa kita banyak bersuara, berkata, berbuat sama dia. Ya santai-santai saja dengan orang seperti itu. Kalau perlu dia diberikan kebaikan-kebaikan. Artinya diberikan, banyak memberi. Ajak makan, berikan sesuatu kepada dia. Tolong dia. Aman kita itu. Karena dia suka ditolong, suka diberi, suka mendapatkan dari kita. Aman itu. Itu saudaraku. Jadi Allah memaklumi kelemahan, kekurangan, kealfaan kita. Karena kita memang berada dalam asfali safilin atau wal asri ini. Itu. Nah, jadi itulah peranan daripada ruh. Diri kita sebenarnya diri sebagai khalifah pada tubuh ini, pada bumi ini, yang padanya ada angin, air, tanah, api. Nah, sebatas ini sudah cukuplah kira-kira pemahaman kita tentang asyhadu an la ilaha illallah. Sudah cukup. Tapi kalau kita pengen dalam lagi, kita tanggapi pertanyaan saudara kita tadi. Kita tanggapi bagaimana cara kita memahami Allah. Ya pahami Rasul dulu. Kalau dahulu kan sudah saya katakan berkali-kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tetapi aku saksikan bukan Allah melainkan utusannya, Rasulnya. Nah, sejatinya saudaraku, sejatinya Allah itu zat. Allah itu zat. Rasul itu sifat. Sifat itu ada namanya. Sifat itu ada actionnya, ada amaliyahnya. Jadi kita jangan mengembang dulu. Allah itu zat, Rasul itu sifat. Kita bertemu sifat berarti bertemu dengan Allah. Terasa sifat maka terasalah Allah. Karena sifat itu adalah turunan daripada Allah. Itu saudaraku. Tapi masih berbelit-belit Pak Abu, masih pusing kami memahami ini. Tolong jelaskan yang simple. Oke. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Betul? Ya, betul. Kalau dahulu kita mengartikan Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Bahkan dalam kajian 2026 kita katakan bahwa Muhammad itu ada 3. Ada Muhammad ya, atau orang yang membawa sifat, dalam dadanya adalah Ahmad. Ada Muhammad atau orang yang membawa sifat, dalam dadanya adalah Hamdu. Ada Muhammad yang memang namanya Muhammad bin Abdullah. Dalam dadanya adalah Hamdu juga, sama dengan kita. Cuman beliau didulukan selangkah, ditinggalkan seranting begitu. Dia Nabi, dia Rasul Allah. Akan sampai begitu kita. Nah, sekarang kita coba tarik kembali kajian itu kepada kajian-kajian semula. Kajian-kajian yang sangat mendasar. Jadi tidak usah kita cerita tentang 3 macam Muhammad itu. Katakanlah Muhammad bin Abdullah saja. Dulu kan kita katakan begitu. Nah, maka mulai mengerucut. Muhammad itu adalah orang yang membawa sifat. Kita tunjuklah tubuh badan jasad.
Ini kalau dia bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, maka tubuh badan jasad kita ini disebut dengan Muhammad. Karena pengertian Muhammad itu adalah orang yang membawa sifat. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Inti daripada pemahaman itu. Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Sifatnya adalah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Saya ulangi lagi. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik itu artinya benar. Amanah itu dapat dipercaya. Tabligh itu dia menyampaikan. Fatanah itu dia cerdik lagi bijaksana. Sifat ini dibawa. Yang membawa sifat ini namanya Muhammad. Siapa dia itu, Pak Abu? Tubuh inikah? Kalau masuk ke bab ini, bukan. Lalu siapa Pak Abu? Dia adalah roh kita. Diri kita sebelah diri, bernama ia dengan nama mukmin atau yang percaya kepada Tuhan. Itulah Muhammad, saudaraku. Muhammad yang sejati, yang ianya ada pada diri kita. Artinya Muhammad sejati diri kita. Ruh itu. Karena dia itulah yang membawa sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Padanya ada sifat itu. Dalam bahasa lain, sifat yang empat itu adalah akhlak. Makanya Allah dan Rasul, dia Nabi Muhammad mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku tidaklah dibangkitkan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sifat yang empat tadi, dia belum sempurna. Kapan dia sempurna? Seketika dia diketahui adanya. Pada siapa? Kalau tahu bagaimana cara memakainya. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu dizohirkan oleh Allah. Oleh Rasul. Oleh ayahanda Adam. Dididik ia. Disertai ia dengan Jibril. Itu saudaraku. Jadi Muhammad itu ya ada Muhammad bin Abdullah, ada diri kita tubuh ini seketika dia bersifat, tapi Muhammad yang sejati pada tubuh kita masing-masing, pada diri kita masing-masing, roh itulah Muhammad. Karena dia itulah yang membawa sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, seketika kita mendengarkan adanya sifat itu pada ruh kita, seketika kita melihat adanya sifat itu pada ruh kita, seketika kita merasakan adanya sifat itu pada ruh kita, dengan kesadaran, artinya kita kan sudah bertemu dengan sifat. Kalau kita sudah bertemu dengan sifat, berarti kita bertemu dengan zat. Karena sifat itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada zat. Zat itu mengadakan sifat, saudaraku. Kalau sifat itu menunjukkan kepada zat. Maka kalau kita berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Tetapi aku tidak melihat zat, sifat, nama, dan perbuatan itu. Yang kulihat, yang kusaksikan adalah Rasulnya, utusannya, bernama ia dengan nama Muhammad. Muhammad yang mana? Si pembawa sifat yang mana? Ya ruh kita itu. Yang tidak bisa dibantah, siapa yang mau membantahnya?
Kalau kita punya ruh, siapa yang mau membantah? Tidak ada yang bisa membantah, saudaraku. Ruh itulah yang membawa sifat. Dalam bahasa Arab, dia itulah Muhammad pada diri kita. Dia membawa sifat yang 4. Sidik, amanah, tabliq, fatana. Itulah sifat bapaknya. Siapa bapak ruh? Ya, yang ngomong ana abaul arwah. Yang ngomong Adam abul bashar. Artinya, bapak ruh itu adalah Ahmad. Ada di dalam tubuh. Namanya Adam. Wajarlah kalau turunannya ini bersifat dengan sifat yang sama kepada bapaknya Ahmad tadi. Kan jelas itu. Terasa kan? Ruh itu kan terasa kan? Terasa. Terdengar. Sadar kita? Sadar. Nah, seketika kita sadar, waktu itulah kenyataan ruh itu nyata di kita. Lalu kalau kita ingin melihat Allah, mendengar Allah, merasakan keberadaan Allah, lihatlah ruh, dengarlah ruh, rasakanlah keberadaan ruh. Apa ruh itu bisa dilihat, Pak Abu? Bisa. Cara melihatnya bagaimana, Pak Abu? Lihatlah wujud serta ruh. Ini dia nih, tangannya lagi bergerak. Bagaimana gerak tangan saya itu, begitulah gerak ruh saat ini. Bagaimana suara kata ruh, begitulah suara kata yang saat ini saya katakan, yang saya sampaikan pada saudaraku. Jadi jangan kita berpikir, aku ingin melihat ruh tanpa mau melihat tubuh. Tidak bisa. Peraturannya tidak begitu. Aku ingin menyaksikan Allah tanpa menyaksikan ruh. Tidak bisa. Peraturannya tidak begitu. Tetapi seketika kita merasakan keberadaan ruh, baik secara perhatian, pendengaran, dan perasaan serta kesadaran, artinya kita sudah merasakan keberadaan sifat. Karena ruh itu yang membawa sifat. Ruh itu Muhammad. Kalau kita sudah bertemu dengan sifat, berarti kita sudah bertemu dengan zat. Begitu cara kita menyaksikan Allah, saudaraku. Karena Allah itu zat, cara kita menyaksikannya, carilah sifat. Nah, untuk mendapatkan sifat, carilah yang membawa sifat. Itulah ruh. Ruh itu yang membawa sifat, saudaraku. Pada ruh itu ada sifat. Tidak ngerti juga kita. Sebegitu setiap hari kita menggunakan ruh, bersama ruh, dan kita akui, seawam-awam kita mengakui kalau kita punya ruh. Nah, itu persoalannya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ruh itu sering berkata-kata, bersuara. Kalau ada masalah kita berbuat kelalaian, keabayan, kekilafan, kesalahan, dosa-dosa, kan dia bersuara, dia berkata dalam bentuk rasa. Jangan Abu Fikri, itu bukan uangmu. Jangan Abu Fikri, itu bukan istrimu. Jangan Abu Fikri, itu tidak layak untuk kamu lakukan. Itu keliru. Itu dalam rasa. Terasa suara katanya itu. Terasa ragu-ragu kita melakukan. Gemetar kita melakukan, dan sangat takut kita melakukan, tapi kita lakukan juga. Akhirnya kita dapat resikonya, tertunduk malu, jatuh martabat. Itulah siksaan, karena kita mendustakan ruh, mendustakan ayat, sekaligus mendustakan yang punya ayat, yaitu Quran,
yang punya Quran, yaitu kitab. Kitab itulah Allah. Quran itulah bacaan, adalah sifat. Makanya Allah dan sifat itu disebut dengan alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Jadi itu kitab tidak ada keraguan padanya. Allah itu kitab, mim itu adalah yang membawa. Sifat dia adalah Muhammad. Kembali kita kepada Muhammad pada diri kita. Jangan lagi keluar, jangan lagi mengatakan ini, tapi roh itu Muhammad. Makanya dikatakan oleh Allah, al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Bagaimana dia datang? Dia diutus. Dalam bahasa Arab, Rasul. Makanya Rasul itu ada satu, Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Itulah hamdu yang serta Allah, yang tidak bercerai dengan Allah. Namanya Alhamdu atau Ahmad. Ia ada dalam dada Adam. Kemudian Rasul. Nah, itu. Rasul, tapi diutus oleh Rasul. Itulah ia yang ada dalam dada Nabi Idris, dalam dada Nabi Muhammad, dalam dada kita juga. Cuman bedanya adalah mereka didulukan selangkah, ditinggalkan seranting. Mereka adalah rasul-rasul, mereka adalah nabi, mereka adalah wali, mereka adalah raja-raja akhlak. Kalau kita bukan. Tapi apapun alasannya, kita juga rasul. Kita juga utusan. Tidak mungkin kita muncul di tubuh ini tanpa diutus. Kita membawa kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Siapa dia? Adalah ruh. Kenapa dia dikatakan kebenaran? Karena dia membawa benar. Apa itu benar? Benar itu sifat tadi yang 4. Dia bersuara, dia berkata, dia menyampaikan informasi. Kepada siapa? Kepada hawa nafsu dunia syaitan kita yang ada di tubuh ini. Apakah ada Pak Abu ayatnya kalau dia itu adalah Rasul? Ada. Yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 151. Mari kita lihat ayatnya. Nah, ini dia ayatnya. Kama arsalna fiikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'alimukumul kitaba wal hikmah wa yu'alimukum malam takunu ta'lamun. Apa terjemahannya itu Pak Abu? Nah, kama arsalna, sebagaimana kami. Kami di sini adalah Allah, Rasul, Ayahanda Adam, menjelma jadi Jibril. Jibril mengajar Nabi Muhammad bin Abdullah sampai kepada kita pelajarannya. Tapi yang otentiknya ya sumber yang mempunyai Rasul tadi, Bapak Ruh maksud saya. Nah, sebagaimana kami, yaitu Allah dan Rasul, ya, mengutus fikum, di dalam kamu, Rasulah, seorang Rasul. Tidak mungkin dua isinya. Ruh kita itu kan satu. Nah, apa fungsinya?
Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kamu ayat. Apa itu ayat? Tanda, isyarat daripada Allah dan Rasul. Itu. Kemudian wayuzakikum, mensucikan, membersihkan kamu, yang mengarahkan kamu jangan berbuat kotor, berbuat hina. Dia bersuara, berkata dalam bentuk rasa. Itu. Dia tidak mau kamu kotor. Kemudian wayu alimukumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah. Siapa itu Allah, siapa itu Hamdu. Maka dia bernama Ahmad, nyata pada Adam. Itu kan di sini semua munculnya itu. Kemudian dia sampaikan pula efek daripada semua pengetahuan yang kita miliki, sehingga bisa jadi amalan, itu hikmah. Itu. Kemudian wayu alimukum malam takunu taklamun, yang mengajarkan kepada kamu sesuatu yang kamu belum tahu, akhirnya kamu tahu. Kalau kita menjadi mubaligh, pendakwah, akan banyak pengalaman ini, saudaraku. Seketika kita berceramah, maunya konsepnya begini loh, pas naik mimbar berubah. Yang tadinya tidak terpikirkan, jadi terpikirkan. Yang tadi kita belum paham, jadi paham di saat kita berbicara. Apalagi seketika orang bertanya, yang tadi tidak pernah kita tahu apa jawabannya, tiba-tiba ada jawabannya. Itu dia ini mengajarkan. Dia ini menyampaikan, yang menyuarakan. Nah, yang paling mudah adalah seketika kita lupa. Ya, kalau lupa kan berarti tidak teringat. Karena ingatan kita sedang tidak ada di kita tentang hal itu. Contoh misalnya, kita mau ke pasar. Kita mau beli bawang putih, cabai, tomat. Katakanlah begitu. Tapi sampai di pasar kita bingung. Wah, aku tadi mau beli apa ya? Atau istriku tadi pesan apa ya? Bingung kita. Kenapa bingung? Lupa. Kenapa lupa? Ingatan tidak di kita saat itu tentang itu. Nah, tiba-tiba teringat. Berarti ingatan itu kan bukan punya kita. Kenapa dia teringat? Diingatkan oleh siapa? Yang punya ingatan. Allah dan Rasul atau Ahmad tadi. Kan dia yang punya roh. Nah, diingatkanlah oleh Alhamdu atau Ahmad kepada roh. Maka kita teringat, oh iya, istriku tadi minta belikan ini itu. Makanya dalam hal ini kan ada kalimat, inna nahnu nazalna zikro wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ingatan kepada kamu, dan kami pula yang menjaganya. Ingatan ini, saudaraku, adalah bagian daripada keberadaan roh itu sendiri. Tapi dia merupakan energi yang merekam. Walaupun ia ada pada roh, ada kalanya dia off, ada kalanya dia on. Ada kalanya dia berfungsi, ada kalanya dia mandek. Nah, kalau kita sering connect kepada Allah Rasul, berhubungan kepada Allah Rasul, mengingat Allah Rasul, kita akan diingatkan. Kita lupa akan diingatkan. Kita kilaf akan diingatkan. Asalkan kita ikut ingatan-ingatan itu. Itu jelas adanya. Nah, itu saudaraku. Nah, itulah yang dikatakan oleh beliau. Kama arsalna fikum rasula. Benar, dia itu Rasul. Rasul dia itu, utusan dia itu. Kemana lagi kita mau mencari Muhammad? Muhammad bin Abdullah.
Kemudian kita katakan ini adalah Muhammad. Ada benarnya juga kalau dia bersifat dengan sifat itu. Tetapi Muhammad yang sejati bagi diri kita, itulah ruh yang membawa sifat sidik amaratul fatonah. Itu saudaraku. Seketika kita menyadari ruh itu memang ada. Kemudian kita menggunakan sifat-sifat itu dalam kehidupan kita. Artinya kita sudah bertemu Allah. Sudah bersama Allah serta Allah. Apa tidak kita saksikan itu? Apa tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasa, tidak terpikirkan? Semuanya. Itulah disebut dengan persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, sifat, nama dan perbuatan kecuali Allah. Tapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku rasakan, yang terpikir dalam kesadaranku bukan Allah, melainkan utusannya. Mana utusannya? Muhammad bin Abdullah. Benar, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang di sini, saudaraku. Muhammad dalam dada kita ini. Dia itu pembawa sifat sidik amaratul fatonah. Hidupkan sifat itu. Setelah hidup sifat itu, berarti kita bertemu Tuhan. Sudah kembali kepada Tuhan. Caranya sholat. Sholat itu menghubungkan rasa batin kita kepadanya. Kalau tidak dengan sifat itu tidak akan bisa, saudaraku. Makanya sifat ini penting. Nah, jadi kira-kira begitulah, saudaraku, jawaban daripada pertanyaan salah seorang saudara kita. Siapa yang disembah? Kenapa tidak apa? Kan begitu pertanyaannya itu. Ya, sembah itu kan sudah jelas, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau suruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Siapa itu yang kita dengar perintahnya, yang kita jauhi larangannya? Siapa? Suara ruh, kata ruh, perintah ruh, larangan ruh, contoh ruh yang harus kita buat. Karena ruh itu membawa sifat. Dia adalah utusan daripada Alhamdulillah atau Ahmad. Allah itu, saudaraku. Makanya istilah al-insan abdir ruh. Manusia itu adalah hamba daripada ruh. Kalau manusia itu hamba daripada ruh, berarti ruh itu adalah Tuhannya manusia. Rajanya manusia, sembahannya manusia. Dalam tingkat itu. Tapi ruh juga punya raja, punya Tuhan, punya sembahan. Itulah Alhamdulillah atau Ahmad. Nah, Alhamdulillah dan Ahmad tidak ada lagi Tuhan selain dia. Dia ada pada tubuh jasad atau basyiroh. Namanya Adam. Itu bertangga naik berjenjang turun kata orang tua kita. Sudah? Ya itulah dia. Siapa yang disembah? Bukan apa yang disembah. Kalau apa yang disembah itu kita langsung pada esensi. Tidak mungkin. Kita bisa menyembah Allah itu tidak mungkin. Menyembah Rasul pun tidak mungkin. Tapi menyembah selain Allah, selain Rasul. Siapa itu? Turunannya. Makanya Allah Rasul berkata, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirun bih. Kan ada ayat itu. Tidak ada Allah katakan berimanlah kamu kepadaku. Tidak ada Allah ngomong kayak gitu. Berimanlah kepadaku. Tidak ada Rasul mengatakan seperti itu. Karena tidak mungkin bisa beriman kepada Allah. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatu. Itu bagaimana kita mengimani? Kan? Tidak mungkin pula kita beriman kepada Rasul. Allah gaib, Rasul gaib. Makanya Allah itu mensyarikati dirinya dengan yang lain. Supaya kita bisa beriman. Dengan siapa dia mensyarikati? Pertama kali Allah mensyarikati dirinya dengan sifatnya sendiri, itu hamdu. Maka jadilah Alhamdulillah atau Ahmad. Ya. Kemudian dia tidak nyata. Alhamdulillah atau Ahmad
bersyarikat dengan Basyarah, fisik, yaitu ayahanda Adam. Dalam bentuk lain Jibril. Kemudian Jibril bersyarikat dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Dia bersyarikat. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa beriman kepada Allah. Tidak bisa. Ada ayatnya Pak Abu? Ada ayatnya. Oke, kita buka. Nah, ini ayatnya. Zalikum bi annahu iza du'iyallahu wahdah kafartum. Sedemikian itu, jika Allah saja tempat kamu menyeru atau yang kamu sembah, kafartum, kamu pasti ingkar. Kamu akan kafir, kamu akan menolak. Karena pengertian menyembah itu kan salah satu diantaranya kan adalah melaksanakan semua perintahnya. Boro-boro perintahnya, suaranya terdengar. Katanya tidak terdengar, ya bagaimana? Tidak bisa kita laksanakan. Makanya, zalikum bi annahu izzadu iyallahu wahdahu kafartum. Sedemikian itu, jika Allah saja yang kamu sembah atau kamu ikuti, kamu turuti, ya kamu pasti mengingkari, kamu pasti kafir. Nah, selanjutnya, wa yusrik bihi. Dan jika Allah itu mensyarikatkan dirinya dengan dia, Rasul tadi, tu'minun, kamu pasti beriman, masuk akal, logis. Maka saya katakan Allah itu bersyarikat dengan hamdu, jadilah dia alhamdu atau Ahmad. Nah, Ahmad kalau alhamdu nyata pada Basyirah atau fisik terbuat dari tanah, jadilah dia Adam. Nah, sudah 3 syarikat itu, Allah, hamdu, Adam. Seketika dia jadi Jibril, dia bersyarikat pula dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersyarikat pula dengan sahabat-sahabat sehingga hari ini sampai kepada kita. Barukah kita bisa tahu, percaya dan yakin kepada dia. Itu. Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Adapun hukum atau undang-undang aturan ini bagi Allah yang tinggi lagi, maha besar. Kan begitu. Nah, jadi ya begitulah aturan dalam hidup beragama, saudaraku. Yang disembah itu adalah Allah tapi tidak mampu. Makanya tak pada hamdu. Disembah itu adalah hamdu tapi tidak mampu. Yang disembah itu adalah ayahanda Adam tapi tidak mampu juga. Maka yang disembah itu adalah yang dalam diri kita. Benar kata saudaraku itu, kita menyembah anak Allah. Anak Tuhan, anak Alhamdulillah atau anak Ahmad, itu ada benarnya. Gitu. Ya. Itulah jawaban daripada pertanyaan saudaraku. Kalau untuk hal duniawi, oke lah. Kita harus merasakan dulu baru kita bisa membayangkan rasanya bagaimana. Tapi kalau untuk ukhrawi, ketuhanan, tidak begitu. Karena Allah itu terdahulu. Ya. Allah itu terdahulu. Kita terkemudian. Pas kita ada, Allah sudah ada. Maka mulailah kita bertuhan. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa merasakan, bisa membayangkan, dan bisa menzoni atau bersangka bahwa kita bersama Allah dan Rasul, bersama ayahanda Adam atau Jibril. Begitu, saudaraku. Baik, teman. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban daripada pertanyaan saudaraku. Semoga bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.